Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, selamat datang di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi. Kita akan bincang-bincang lagi, kita ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu mengenai banyak hal yang penting nanti bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk menyapa dulu guru kita dan sahabat-sahabat yang ada di sini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuh. Sehat? Alhamdulillah. Ada Bang Haji J. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Eko dan Bang Haji, para pemirsa, kita ngaji lagi kali ini. Ada beberapa hal mungkin nanti yang bisa ditanyakan langsung juga kepada guru kita tentang apa sajalah kejadian yang ada di sekitar kita ya. Pak Ustadz, kemarin itu kan ada KDRT artis tuh Pak Ustadz. Saya melihat di situ itu akhirnya nih Pak Ustadz, mereka itu dibully seperti itu Pak Ustadz. Bahkan ada instansi-instansi, mohon maaf itu akhirnya yang apa istilahnya itu ya memblok kegiatan mereka karena KDRT, karena kejahatan yang laki mukul terus yang perempuan akhirnya entah bagaimana kok itu mencabut, dibully. Itu sebenarnya bagaimana sebenarnya yang harus diberlakukan kepada mereka dan apa sebenarnya yang harus juga kita lakukan kepada mereka? Mohon pencerahannya nih Pak Ustadz. Iya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Kasus KDRT artis ini kemudian yang saya sih tidak terlalu mengikuti ya, cuma mendengar sekilas. Saya hanya melihat kejadian demi kejadian ini aja sih. Yang saya amati memang si laki-lakinya itu memukul si perempuannya, istrinya. Kemudian saya tidak tahu persis, dilaporkanlah oleh si perempuan, istrinya itu. Kata banyak sumber lah ya, kata banyak sumber. Kemudian akhirnya masuk. Kemudian dari masuk itu kemudian menjadi viral lah cerita mereka berdua. Viral di titik si perempuan memasukkan suaminya ke penjara atau bagaimana, wallahu a'lam ya. Nah, di titik ini itu sangat berbeda 180 derajat tentang mereka di YouTube mereka, di mana YouTube ini memang mengagung-agungkan kemesraan, mengagung-agungkan kekayaan seperti itu, mengagung-agungkan jabatan sebagai artis. Itulah yang sebenarnya tanpa mereka sadari, siapapun, nggak cuma mereka aja, itu menuhankan. Itulah yang dikatakan menuhankan jabatan sebagai artis sehingga dia lupa sehari-harinya apa. Walaupun sholat iya, tapi dia artis, jadi dia harus seperti ini, dia harus seperti ini. Jadi dia menuhankan artisnya. Kemudian menuhankan hartanya, dia pamer harta. Dia punya mobil, ya seperti itu. Dimana dari beberapa cerita kayaknya sih mobil itu mobil pinjaman. Nah, ya. itu saya juga dengar itu juga Pak Ustadz. Iya, saya mendengar aja karena ditanyain gimana buka kap mesin nggak bisa kan gitu ya. Nah, disitulah yang harus disadari, kap mesinnya di depan padahal mobilnya Porsche. Ya benar. Ya itu kan. Ya begitulah ya aneh-aneh. Nah, itu menuhankan hartanya, kemudian menuhankan kemesraan. Jadi dia menjadi ajang kemesraan mereka berdua, itulah yang akan menjadikan uang bagi mereka.
Yang seperti itu sudah diingatkan terus, jangan melakukan perbuatan syirik atau musyrik, kan gitu diingatkan kita. Walaupun sholat, menuhankan, yang kita kan berjanji la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu kan harus difahami bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Ya memang boleh mencari rezeki melalui pekerjaan ikhtiar-ikhtiar, tetapi kan tidak membanggakan ikhtiar atau memoles cerita itu sepertinya cerita yang bagus di sehari-hari, padahal enggak. Seperti itu yang relatif sebenarnya itu juga menipu pemirsanya yang mencintainya. Pemirsa juga seperti itu. Jadi kalau mamanya pemirsa atau netizen yang terlalu suka dengan kemesraan itu harus hati-hati. Kita harus belajar bahwa keluarga yang sakinah itu bisa diawali dari keluarganya Rasul. Nah, itu harus difahami. Jadi keluarga Rasul itu tidak menceritakan tentang harta yang diceritakan, tidak, tetapi adalah komunikasi antara Rasulullah Muhammad SAW beserta istrinya. Nah, itulah yang diceritakan. Jadi tidak dengan hartanya. Nah, dari situlah mulai semuanya berdampak. Jadi dari mulai akhirnya banyak netizen yang tidak suka kepada yang laki-laki karena nyekek, karena mukul, katanya sih tenggorokannya meleset, melengse atau apa itu saya juga nggak tahu lah. Pokoknya itu kalau sudah di medsos itu udah macam-macam isinya lah ya. Benar, Pak Ustaz. Ada yang juga sudah, ada yang cerita, saya barusan membaca tapi ya senyum-senyum aja, itu ya orang-orang ngeledek aja, tapi ya itulah medsos. Diceritakan suaranya si istri sekarang itu cengkoknya bagus sekali. Karena dicekek itu, Pak. Karena dicekek. Nah, dia ketawa lah, saya itu kan gimana sih? Tapi ya itu meme ya kali ya, itu namanya meme klambi itu. Jemuran ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa jangan menuhankan sesuatu walaupun keluarganya kelihatan mesra. Kemesraan itu nggak ada. Kemesraan itu yang harus dikerjakan adalah bukan kemesraan antara suami dengan istri itu memang sehari-hari tanpa kamera itu memang baik, boleh dicontoh, dan itu bisa ditanyakan dengan anak-anaknya, dengan pasangannya. Oke lah kalau pasangannya masih bisa menipu ya, tapi boleh ditanyakan dengan orang yang dekat, itu bisa. Nah, di sini sebenarnya beliau-beliau ini yang laki sama yang istrinya juga baru menuai dari apa yang dia kerjakan. Kalimat dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu betul-betul dibuktikan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kenapa si laki-laki masuk penjara? Ya memang dia sering begitu barangkali dengan istrinya. Sehingga siapa yang laporin, wallahu a'lam. Kalau teman-teman polisi sih, siapa yang laporin tetap aja di kasus itu diambil tindakan, diproses lah istilahnya, normal. Entah itu si istrinya atau itu orang tuanya istrinya, saya tidak tahu persis ya. Nah, dari situ tetap diambil tindakan karena memang tugas polisi itu kan mengamankan ya istilahnya. Nah, insya Allah dari situlah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum itu betul-betul terjadi. Apa saja musibah yang kau terima, sang laki-laki dan juga sang perempuan dan keluarga, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Yang mana? Nah, yang mana pasti kalau orang normal itu pasti nggak inget bahwa dia ngerjakan kamuflase. Ya, keluarga yang diceritakan kelihatan yang baik-baik, yang kurang baik katanya nggak diceritain, itu kan aib. Silahkan, nggak apa-apa. Tetapi kamu kan mencoba untuk menipu pemirsa, sehingga pemirsa itu
emosinya itu terbawa sehingga yang satu suka dengan yang laki-lakinya, satunya suka dengan perempuannya. Ada masalah lah. Jadi pemirsa atau netizen itu nggak suka, bingung juga akhirnya. Tapi maaf Pak Ustadz, itu kan banyak sekali kelihatan di medsos itu Pak Haji ya. Jadi banyak, bukan hanya satu pasangan ini aja Pak Ustadz. Ada pasangan yang lain juga yang dia menunjukkan juga kemesraan di dalam keluarganya itu di medsos. Apakah ini nanti akan tunggu giliran atau gimana sebenarnya? Kalau memang niatnya dia hanya cuma mencari uang, tidak ada tendensi karena Allah, ya dia tinggal tunggu aja nanti menuai hasilnya. Tinggal menunggu aja menuai hasilnya. Kalau tendensi karena Allah ini gimana Pak Ustadz? Kan ada, dia sebenarnya bisa aja menceritakan bukan kemesraan, kerukunan di dalam rumah tangga itu diceritakan ke khalayak bahwa nih kami sehari-hari seperti ini. Jadi saya dengan istri saya itu sudah berjanji, sama-sama berjanji kalau ada salah yang biasa-biasa, nggak perlu harus bertengkar. Kan itu kan ada pelajaran untuk orang lain, bukan rangkul-rangkulan, bukan kelihatan disanjung. Ya istriku yang cantik, ngapain? Wong kadang-kadang itu juga nggak kepada istrinya dia bilang begitu. Nah kebanyakan gitu kayaknya. Nah ini kayaknya kamu tahu. Karena orang cantik banyak. Kan begitu. Jadi yang begitu itu harusnya kalau orang Muslim malu gitu loh ceritanya. Iya, jadi harus ada malu karena sebenarnya yang cantik itu kan bukan hanya wajahnya, tetapi adalah ibadah dan imannya. Cuma iman itu kan nggak bisa diomongkan, nih iman istriku ini baik, nggak boleh juga seperti malah itu. Jadi ujub. Iya. Wah itu nanti kan sama seperti yang dulu-dulu terjadi. Kelihatan seorang ustadz dengan istrinya kemana-mana luntrang-luntrung, luntrang-luntrung. Ada juga. Ya, dia ngomong ini semua ibu-ibu suka dengan ustadz itu, sehingga suatu ketika lah bener kan kan gitu. Makanya kalau jangan ngumbar kemesraan. Allah itu tidak melihat ustadznya, Allah itu tidak melihat dia seorang penceramah. Enggak, Allah itu melihat perilakunya. Kalau memang seorang penceramah, dia niatnya bukan memberikan pelajaran lillahi ta'ala, dia hanya cuma memberikan pelajaran biar kelihatan rukun, ya tinggal nunggu waktunya aja. Kalau Allah mengizinkan, selesai. Semakin orang itu ibadahnya bagus, semakin dia akan jatuh lebih cepat. Biasanya gitu. Kalau orang itu nggak jatuh-jatuh, insya Allah ibadahnya kurang bagus. Biasanya sih seperti itu menurut penelitian saya ya. Dan saya Ustaz mau menambahkan yang tadi Pak Tum cerita. Di tadi yang diceritakan yang KDRT itu Ustaz, itu kan kemudian yang perempuan mencabut laporannya, alasannya punya anak. Nyun sewu di titik itu sebenarnya yang dilakukan si istri itu benar atau salah Ustaz? Nggak tahu tendensinya kemana, nggak ngerti saya. Karena yang tahu tendensi itu hanya Allah. Apakah si istri masih suka sama laki-lakinya? Ya nggak tahu juga saya. Apakah dia ngomong bahwa tendensinya hanya anak? Apakah itu dari hati istri atau hati yang di belakang yang ngomongin dia? Kan nggak ngerti juga. Siapa? Ya pengacara lah, siapa lagi? Kan nggak ngerti kita. Sehingga dia ngomong seperti itu juga nol. Jadi mulutnya itu hanya denger aja. Jadi kan nggak ada tendensi karena Allah. Jadi ya beda seperti itu. Jadi istilahnya kalau menurut catatan-catatan yang ada di dalam Quran, ayat-ayat Quran itu kan tetap ada. Orang yang baik disukai oleh Allah, nanti dari apa yang dia kerjakan baik, Allah akan menitipkan rizki demi rizki. Orang yang tidak baik berbuat salah nanti akan dititipkan oleh Allah Ta'ala berupa musibah. Nah, Allah itu tetap mencatat seperti itu. Jadi, kalau memang si laki-laki itu masuk penjara, ya memang kalau memang si perempuannya ridho biar dia tidak mukulin lagi, ya monggo, tidak ada masalah sebenarnya. Buat pelajaran juga gitu Mas. Buat pelajaran tidak ada persoalan.
Setelah itu dia keluar, dia mau apa? Dia mau mentang-mentang dia laki-laki, tinggi, besar, ganteng, rambutnya lurus kayak orang Korea barangkali. Atau dia minta maaf dan dia akan menjunjung martabat istrinya betul-betul lillahi ta'ala. Itu kita nggak tahu. Jadi betul-betul kita nggak ngerti apa yang ada di dalam pikiran mereka masing-masing dan hati mereka, kita tidak tahu. Dan disitulah nanti sinetron demi sinetron itu akan terjadi untuk mereka. Bisa aja nanti apa yang dikerjakan oleh si laki-laki mulai nggak suka, mulai ditutup oleh bos-bosnya barangkali, karena sudah ada yang ini. Barangkali juga ada yang perempuan juga sama, teman-teman dia perempuan yang artis-artis itu umpamanya juga nggak ada yang nggak suka dan banyak yang tidak suka, walaupun ada yang mendukung boleh silahkan, ini kan nggak tahu juga ya. Kemudian ada umpamanya dari TV-TV nasional, apa namanya, TV nasional swasta atau pemerintah, saya tidak tahu, kalau memang itu tidak mengizinkan ya itu hak mereka yang punya TV kan gitu. Hak mereka yang punya TV mengizinkan atau enggak itu hak mereka. Dilihat dari mana, umpamanya dari sisi KPI, umpamanya yang satu memukul lah, itu yang satu nggak boleh. Makanya di situ adalah musibah. Itu langsung dirangkum menjadi satu, itu namanya musibah. Ujian mereka bentukannya musibah. Dari mana ujian mereka bentukannya musibah? Dari mereka sendiri. Dari berantem, dari mana mereka berantem? Ya awalnya mereka saling bangga aja. Bangga, umpamanya saya sempat melihat di si istrinya itu saya nggak tahu melihat di mana ya, itu TikTok apa di video biasa yang bilang sing wanita itu sambil begini, suaminya di sini bilang suamiku setia begitu. Saya pernah lihat dan itu ngapain dimasukin ke situ ya gitu. Sehingga di situ dia dijawab oleh Allah Ta'ala bahwa bicara-bicara itu menjadi sumpah, tapi sumpah yang sebenarnya tidak seperti yang terjadi apa kejadian sesungguhnya ya, sehingga itu ya tetap nggak boleh. Gini Pak Ustadz, ini kan mereka kan sudah selesai nih ceritanya, sudah akhirnya keluar rujuk kembali. Apakah ujian itu yang tidak mengenakkan itu masih akan bisa terjadi pada mereka Pak Ustadz? Saya bukan Tuhan, jadi saya nggak jawab. Yang begitu tuh nggak usah ditanyain, kecuali tanyanya apakah ujian demi ujian akan terjadi. Insya Allah benar. Oh gitu. Ujian terjadi, oh berarti ujian yang musibah. Ya belum tentu. Kalau mereka berdua itu kembali ke jalan Allah, Nah, kuncinya di situ. itu kan beda. Ujiannya enak-enak. Nanti diuji enak mirip seperti yang awal. Jadi artis, jadi ini kan enak-enak, lupa lagi. Ya terserah. Nah akhirnya itu lauh mahfuznya dia itu dia catat, dia pinggirin dia sendiri, akhirnya kena sendiri seperti itu gitu. Nah, jadi kalau ditanyain apakah besok dapat musibah, nggak bisa, nggak boleh kita seperti itu. Kalau misalnya seorang yang pemain film misalnya, ini misal aja nih Pak Ustadz ya, dia memerankan sesuatu yang baik di film itu, apakah nanti dia akan mendapat ujian dari peran yang dia lakukan di film itu Pak Ustadz? Sama. Oh, gitu ya? Iya, nggak ada peran baik di film kemudian dia leha-leha duduk, nggak ada. Tetap ada ujiannya. Tetap ada ujiannya. Ujiannya apa? Ya tinggal di film itu dia maunya apa. Dia merasa hebat di film menjadi orang baik, ya itu kan nanti dilihat aja. Nanti kalau Allah mengizinkan ya pasti akan muncul bahwa dia memang biasa aja. Tidak lebih, tidak kurang dari orang-orang yang sebenarnya orang-orang seperti itu, cuma dia orang terkenal aja. Jadi seseorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala terkenal melalui jadi artis, melalui jadi pejabat, melalui jadi apa, itu ujian yang harus disiasati, disikapi, ada dalam syariat kita kalau kita orang Islam ya. Jadi walaupun kita diuji oleh Allah Ta'ala umpamanya menjadi pejabat, menjadi artis, atau seperti ini kita sering mencoba membicarakan masalah kehidupan sehari-hari di YouTube, ya memang kita harus belajar tidak boleh merasa sombong. Kita itu muncul di YouTube diizinkan oleh Allah Ta'ala, semua ini atas izin Allah.
Jadi yang penting itu bukan persoalan orang yang komen atau dan sebagainya, tapi adalah pengertian kita di dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang tidak keluar dari syariat Islam. Itu kuncinya. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat beriman, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan memohon ampun kepada Allah atas sifat ria, ujub, dan sombong yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan dimudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.